Tubuh Tantri melesat meninggalkan jejak pelangi yang membentang indah di angkasa. Di sisinya, Kiara melesat dengan jejak cahaya biru yang berkilauan seperti aliran energi tak kasat mata. Kedua cahaya itu menembus angin dan meluncur dengan kecepatan luar biasa, menuju pulau yang tersembunyi di tengah lautan luas. Pulau itu dikelilingi oleh kabut tebal berwarna kelabu kehitaman, memberikan kesan misterius sekaligus mengancam. Ketika mereka mendekati pulau itu, tampaklah sebuah dataran luas yang menjulang di tengah pulau. Dataran itu adalah lembah larangan, sebuah tempat yang hanya dikenal melalui kisah-kisah menakutkan dan penuh teka-teki. Angin dingin berhembus di sekitar lembah, membawa bisikan-bisikan aneh seolah-olah tempat itu hidup dan menyimpan dendam. Dengan gerakan anggun, tubuh Tantri dan Kiara hinggap di tanah lembah. Tanahnya terasa dingin, namun juga memancarkan energi gelap yang samar-samar terasa. Kiara menoleh ke Tantri, namun Tantri hanya berdiri diam. Matanya menyipit tajam. Ia memejamkan matanya sejenak, mencoba merasakan aura di sekitar. Wajahnya mulai menunjukkan ketegangan. Ada sesuatu di sini, gumam Tantri pelan. Namun suaranya cukup jelas terdengar oleh Kiara. Merasa ada yang tidak beres? Tanya Kiara. Nadanya tegang namun tetap terkendali. Tantri tidak langsung menjawab. Ia membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam seperti mata elang yang baru saja menemukan mangsanya. Di kejauhan, ia menangkap sebuah aura yang begitu familiar. Aura yang sudah lama ia kenal namun berharap tidak akan ia temui lagi. Tidak salah lagi. Ini mereka. Desis Tantri. Suaranya rendah namun penuh kepastian. Ia sedikit membelalakkan matanya. Ingatan lama mulai membanjiri pikirannya. Siapa? Tanya Kiara. Kini dengan nada lebih serius. Ia bisa merasakan ketegangan yang melingkupi Tantri. 5 pendekar rawa rontek. Jawab Tantri akhirnya, sambil menatap ke arah kabut yang menyelimuti bagian lain lembah itu. Kiara terdiam sejenak. Matanya melebar mendengar nama itu. 5 pendekar rawa rontek adalah nama yang bahkan para pendekar legendaris pun enggan menyebutkan. Karena kebrutalan dan ilmu mereka yang sulit ditandingi. Kelimanya dikenal sebagai pendekar yang telah mencapai tingkatan kekuatan yang nyaris abadi. Dengan ilmu rawa rontek, tubuh mereka tidak akan mati meski dihancurkan berkali-kali. Jadi mereka masih hidup, ujar Kiara dengan nada datar. Namun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Tantri mengangguk. Dulu aku bertemu mereka. Tapi saat itu aku tidak cukup siap. Ilmu mereka terlalu dalam. Dan waktu itu aku hanya bisa bertahan. Tapi kali ini, senyuman kecil muncul di sudut bibir Tantri. Kali ini, aku sudah siap. Kiara memperhatikan Tantri dengan seksama. Ia melihat aura kepercayaan diri yang luar biasa dari temannya itu. Tidak hanya itu, ada sesuatu yang berbeda dari Tantri sekarang. Tantri menyentuh sesuatu yang tergantung di sabuknya. Sebuah kitab kuno yang memancarkan aura mistis. Kitab itu adalah pelindung sekaligus penuntun bagi Tantri. Sebuah warisan dari leluhur yang konon dapat memberikan solusi untuk situasi mendesak. Kitab itu, gumam Kiara. Kau benar-benar akan menggunakannya? Tantri tersenyum tipis. Hanya jika benar-benar diperlukan. Kitab ini bukan sekadar benda biasa. Kiara, ia adalah kunci. Sekaligus pedang terakhir yang hanya aku gunakan ketika tidak ada jalan lain. Namun, itu bukan satu-satunya senjata Tantri. Ia memejamkan matanya lagi. Dan seketika energi mulai bergetar di sekitar tubuhnya. 5 pedang legendaris yang disegel di dalam dimensi khusus kini berada dalam kendalinya. Pedang-pedang itu telah menemaninya sejak ia mencapai tingkat Master Mahaguru. Dan masing-masing memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Kiara, Tantri membuka matanya kembali. Sorot matanya kini penuh dengan api keberanian. Kalau mereka benar-benar datang, kita harus bekerja sama. Jangan lengah.
Ini bukan pertempuran biasa. Kiara mengangguk. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Dari kejauhan, kabut mulai bergemuruh. Suara langkah kaki berat dan gema tawa pelan terdengar di udara. Tantri dan Kiara mempersiapkan diri. Tubuh mereka memancarkan aura yang semakin intens. Mereka mendekat. Ujar Tantri. Suara rendahnya terdengar seperti desis ular. Dari dalam kabut, 5 sosok perlahan muncul. Wajah mereka terlihat tua dan penuh guratan. Namun mata mereka memancarkan kejahatan yang begitu dalam. Salah satu dari mereka, yang tampak paling tua, menyeringai sambil menatap Tantri dan Kiara. Tantri, ucap pria itu dengan suara serak. Akhirnya kita bertemu lagi. Sudah lama kami menunggumu di sini. Tantri hanya menatap mereka dengan dingin. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari sini. Oh, kami tidak datang untuk itu. Balas pria tua itu. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Kami datang untuk menyelesaikan apa yang kau tinggalkan bertahun-tahun lalu. Kali ini, kau tidak akan lari. Angin di lembah mulai berputar, membawa aura gelap yang menyelimuti medan pertempuran. Tantri dan Kiara bersiap. Aura pelangi dan cahaya biru di sekitar tubuh mereka mulai berkilauan dengan intensitas yang luar biasa. Tanpa peringatan, 5 pendekar rawa rontek melesat seperti bayangan hitam yang menyatu dengan kabut. Gerakan mereka cepat, nyaris tak terlihat, seperti hembusan angin tajam yang tak berwujud. Tantri dan Kiara tetap berdiri tegap, tak menunjukkan tanda-tanda panik atau gentar. Namun, dalam diam, mata Tantri mengamati setiap pergerakan kelima lawannya dengan cermat. 5 sekaligus. Mereka tidak ingin bermain-main, pikir Tantri. Meski terlihat ganas dan penuh keyakinan, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari aura mereka. Kegentaran. Ya. Meskipun mereka menyerang bersama, cukup jelas di mata Tantri bahwa kelima pendekar itu sebenarnya menyimpan ketakutan dalam hati mereka. Tantri membaca gerakan salah satu dari mereka, sosok yang tampak paling tenang. Sosok ini, yang berdiri di tengah, tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut. Dia tidak gegabah seperti yang lain. Dia menyerang dengan penuh perhitungan. Namun gerakannya memiliki ritme tertentu, seolah sedang mencoba sesuatu, menguji. Dia mencoba mengukur kekuatanku, desis Tantri dalam hati, sambil menghindari serangan cepat dari sisi kirinya. Namun, semakin lama sosok itu mencoba, semakin jelas bahwa ia gagal menemukan apapun. Kekuatan Tantri terlalu dalam, terlalu tak terhingga. Tidak ada dasar yang bisa ia pahami. Mereka gelisah, pikir Tantri. Senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Ia tahu betul bahwa rasa percaya diri kelima pendekar ini mulai goyah. Meski begitu, mereka tetap maju. Mereka terlalu percaya pada ilmu rawa rontek mereka. Salah satu pendekar tiba-tiba berhenti sejenak, berdiri tegak di tengah pergerakan mereka yang lain. Ia tertawa keras. Suara tawanya menggema di lembah yang sunyi. Tantri, jangan berpikir kau bisa menghancurkan kami, serunya. Kau tahu apa yang membuat kami tak terkalahkan. Ilmu rawa rontek ini adalah puncak dari segala ilmu. Kami tidak bisa mati, bahkan oleh serangan tingkat dewa sekalipun. Tantri tetap diam, namun matanya menyipit tajam, seperti burung elang yang mengunci mangsanya. Ia tahu keangkuhan mereka, dan ia tahu kelemahan yang selalu tersembunyi di baliknya. Rawa rontek bukanlah kekuatan abadi. Kalian percaya bahwa kalian abadi, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kalian, ujar Tantri pelan. Namun suaranya menggema seperti bisikan dari angin lembah. Tapi kalian lupa, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan rawa rontek sekalipun, yang kalian banggakan sebagai sumber kekuatan, akan mengering suatu saat. Kata-kata Tantri membuat kelima pendekar itu tersentak. Namun, mereka menepisnya.
Mereka telah hidup terlalu lama dengan ilmu itu. Terlalu lama percaya bahwa mereka tidak terkalahkan. Keyakinan mereka telah berubah menjadi kesombongan. Omong kosong, seru salah satu dari mereka. Kami telah menghadapi pendekar-pendekar terkuat di dunia. Dan mereka semua jatuh di tangan kami. Kau pikir kau berbeda? Tantri tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia melangkah maju. Perlahan namun penuh keyakinan. Dengan satu gerakan tangannya, kitab kuno yang tergantung di sabuknya mulai bergetar. Aura mistis menyelimuti tubuh Tantri, membuat suasana di lembah menjadi semakin mencekam. Kiara, yang berdiri di belakang Tantri, menatap dengan waspada namun penuh percaya. Apa kau yakin akan melakukan ini sekarang? Tanyanya pelan. Tantri menoleh sekilas. Senyumnya samar namun penuh makna. Aku tidak akan membuang waktu untuk mereka. Kiara, mereka harus memahami satu hal penting. 5 pendekar rawa rontek melesat lagi. Kali ini dengan kekuatan penuh. Kabut di sekitar mereka bergerak liar. Seperti dipenuhi bayangan makhluk-makhluk tak kasat mata. Serangan mereka mengarah langsung ke Tantri. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tantri tetap berdiri diam. Tidak bergerak sedikit pun. Di saat serangan kelimanya hampir mengenainya, sebuah energi tak kasat mata tiba-tiba memancar dari tubuh Tantri. Cahaya itu begitu terang, namun dingin, membuat seluruh kabut menghilang dalam sekejap. Kelima pendekar itu terpental. Tubuh mereka menghantam tanah lembah dengan keras. Mereka segera bangkit. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Apa ini? Desis salah satu dari mereka. Tangan Tantri membentang lurus ke kedua sisi. Auranya menggelegar. Tantri pun memanggil kekuatan dari lembah hitam. 5 cahaya terang pun menggantung di udara. Membuat atmosfer di lembah itu berubah dari gelap menjadi terang benderang. Apa yang kau lakukan? Teriaknya panik. Tanpa rawa rontek. Kalian bukanlah apa-apa, jawab Tantri dingin. Seperti aku katakan, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kalian. Kelima pendekar itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tubuh mereka yang sebelumnya penuh energi kini tampak goyah, seperti kehilangan kekuatan utama mereka. Tantri menatap mereka dengan tajam. Kalian ingin mengukur kekuatanku. Aku hanya menunjukkan apa yang bisa aku lakukan dengan separuh dari potensiku. Jika kalian masih ingin bertarung, aku tidak akan menahan diri lagi. Kelima pendekar itu saling bertukar pandang. Untuk pertama kalinya, bayangan ketakutan yang nyata terlihat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa lawan di hadapan mereka bukan hanya kuat, tapi juga mampu menghancurkan dasar kekuatan mereka. Lembah larangan menjadi saksi bisu atas pertempuran yang akan mengubah segalanya. Dari celah dimensi yang tak kasat mata, muncul 5 sinar terang yang menyerupai kilatan petir. Masing-masing membawa pedang dengan aura mistis. 5 pedang legendaris itu mulai berputar dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lingkaran pelindung yang memancarkan cahaya emas di sekeliling tubuh Tantri. Setiap desingan pedang menghasilkan gema yang bergemuruh, membuat udara di sekitar lembah bergetar hebat. Dia, Master Pedang Epik. Suara salah satu pendekar rawa rontek terdengar serak. Hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok lain, yang berdiri sedikit lebih di belakang, menggertakkan giginya. Master Pedang Epik hanyalah legenda. Tidak mungkin dia nyata. Tidak mungkin dia ada di sini. Namun, nada suaranya mengkhianati keyakinannya. Tantri tetap diam. Tubuhnya berdiri dengan tenang. Dengan satu gerakan anggun, telunjuknya terangkat ke atas, mengarah pada langit yang kelam di atas lembah larangan. Cahaya dari kelima pedang semakin intens, memancarkan kilau berwarna-warni yang mengoyak kabut tebal di sekitar mereka. Suara desingan pedang legendaris itu seperti nyanyian maut, menembus jiwa siapapun yang mendengarnya. Kelima pendekar rawa rontek kini mulai menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa.
Mereka segera saling bertukar pandang. Dan tanpa bicara, mereka menyatukan kekuatan. Sebuah aura gelap muncul dari tubuh mereka. Seperti kabut hitam pekat yang menyelimuti lembah. Aura itu bergerak liar. Seperti memiliki kehidupan sendiri. Menghasilkan jeritan-jeritan mengerikan yang menggema di seluruh lembah. Tantri tetap tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah 5 lawannya. Penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Kalian pikir kekuatan kalian abadi. Ucapnya dengan nada datar. Tapi bahkan rawa paling dalam pun tak mampu menahan gelombang lautan. Aura gelap dari 5 pendekar rawa rontek kini semakin pekat. Membentuk bayangan raksasa yang menjulang di atas lembah. Suara jeritan dari energi hitam itu semakin menggema. Menimbulkan sensasi mencekam yang menusuk tulang. Namun, di tengah kekelaman itu, cahaya terang dari 5 pedang legendaris Tantri mulai bergerak, menyelimuti tubuhnya dalam lingkaran pelindung. Kekuatan pamungkas mereka sudah mencapai puncaknya, pikir Tantri. Namun, alih-alih merasa gentar, ia justru mengangkat tangan yang semula mengarah ke atas, kini lurus ke depan. Dengan gerakan halus, ia menunjuk tepat ke arah 5 pendekar itu. Cahaya terang dari kelima pedang legendaris segera meluncur ke udara, bertemu dengan aura gelap yang memancar dari tubuh 5 pendekar. Duar, suara ledakan pertama menggema, memekakkan telinga, diikuti oleh ledakan-ledakan lainnya. Duar, duar, tubuh para pendekar rawa rontek terpental, namun mereka masih mencoba bertahan. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. 2 kekuatan besar, terang dan gelap, saling bertarung, menciptakan pusaran energi yang mengerikan di udara. Ledakan demi ledakan terjadi, hingga tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya terang dari 5 pedang legendaris melesat dengan kecepatan luar biasa, memotong udara seperti badai petir. Tanpa peringatan, cahaya itu menyerang tubuh kelima pendekar rawa rontek, menyelimuti mereka dalam lingkaran cahaya emas yang berputar dengan kecepatan gila. Jeritan terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih menyayat hati. Apa yang terjadi? Salah satu pendekar berteriak, suaranya dipenuhi kepanikan. Namun, tak ada jawaban. Tubuh mereka mulai melemah. Energi gelap yang mereka banggakan kini terhisap oleh cahaya pedang legendaris Tantri. Tak lama kemudian, tubuh 5 pendekar itu mulai hancur. Perlahan-lahan, seperti pasir yang ditiup angin. Cahaya emas yang menyelimuti mereka tidak hanya menghancurkan tubuh fisik mereka, tetapi juga menghisap sisa energi dari ilmu rawa rontek yang mereka miliki. Tantri menurunkan tangannya perlahan. Namun aura dari tubuhnya tetap memancar dengan intensitas luar biasa. Cahaya dari 5 pedang legendaris itu kini melesat ke langit, membawa tubuh kelima pendekar yang telah hancur, terbungkus dalam cahaya emas yang berkilauan. Kiara menatap dengan takjub. Apa yang terjadi pada mereka? Tantri, tanyanya pelan, masih terkejut dengan apa yang ia saksikan. Cahaya itu tahu. Jawab Tantri dengan nada tenang. Mereka tidak layak untuk bertahan. Pedang-pedang ini tidak hanya menghukum tubuh, tetapi juga menghukum jiwa yang terlalu tamak dan sombong. Cahaya emas itu terus melesat ke angkasa, menuju langit yang gelap dan tak berbintang. Langit yang sunyi itu tampak seperti menyambut mereka, menghilang bersama tubuh hancur 5 pendekar rawa rontek. Kabut yang menyelimuti lembah larangan perlahan mulai surut, seolah-olah takut akan aura yang masih tersisa dari 5 pedang legendaris. Tantri menghela napas panjang, menurunkan tangannya sepenuhnya. Mereka adalah contoh bahwa kekuatan tanpa batas hanya menjadi kutukan jika tidak disertai kerendahan hati, katanya pelan. Kiara mengangguk, masih memandang ke arah langit tempat cahaya itu menghilang. Mereka telah kalah. Tapi aku rasa ini baru permulaan. Tantri, ucapnya. Tantri menatap Kiara dengan sorot mata penuh ketenangan.
namun juga kewaspadaan. Benar. Setiap kemenangan hanya membawa kita lebih dekat ke tantangan berikutnya. Lembah larangan kini kembali sunyi. Namun jejak pertempuran itu tetap terasa. Seperti bayangan yang tak akan pernah benar-benar hilang.